Halo ya Ibu, kembali lagi di podcast KMNC bersama saya Vinka Gabriela dan Bidan Ria yang kali ini akan membahas tentang persiapan sebelum melahirkan untuk para calon ibu. Banyak banget pertanyaan dari para calon ibu terkait kontraksi, persalinan normal, bahkan sampai teknik pengajian yang benar. Langsung aja nih Bidan Ria, selamat siang Bidan Ria. Selamat siang Kak Inka. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Aku langsung aja nih penasaran banget langsung mau tanya, sebenarnya kapan sih waktu terbaik bagi ibu hamil untuk mulai mempersiapkan diri untuk sebelum persalinan? Oke, sebenarnya untuk persiapan persalinan itu, ketika kita hamil juga harusnya sudah, ada gambaran ya untuk nanti, persalinan seperti apa. Tapi, baiknya memang, di TM3 atau masuk ke usia kehamilan di 27, 28 itu sudah mulai persiapin tuh untuk persiapan persalinannya. Karena kan, kehamilan itu, nggak selalu mulus, khawatir, kalau kehamilannya harus diakhiri atau harus lahir sebelum waktunya, jadi persiapannya sudah ready gitu. Berarti untuk persiapan di trimester akhir atau trimester 3 pun nggak terlambat lah ya, Bidan? Betul. Oke. Tapi kalau untuk, ada perbedaannya nggak sih Bu Bidan kalau misalkan persiapan sebelum melahirkan untuk anak pertama atau ibu-ibu yang sudah melahirkan anak kedua, ketiga, dan seterusnya, ada perbedaannya nggak sih ya Bu Bidan? Sebenarnya secara general nggak ada ya, paling cuman kalau misalnya kehamilan pertama kan biasanya ibunya lebih, panik, terus belum ada gambaran gitu-gitu. Jadi, persiapannya mungkin bakal lebih, makan waktu. Sedangkan kalau misalnya kehamilan kedua kan bisa juga kayak pakaian-pakaiannya kan juga sudah turunan tuh kadang, atau, ibunya juga udah ada pengalaman juga sebelumnya, terus kayaknya sudah, memilih tempat bersalin juga di yang sebelumnya mungkin. Jadinya kayak persiapannya bakal lebih singkat dan lebih tenang ketika itu, kehamilan kedua gitu. Berarti persiapan melahirkan itu bukan cuma soal barang bayi ya Bu Oh Bidan, tapi betul, mental fisik ibu juga ternyata penting. tentu banget. Aku mau ada lagi pertanyaan yang sebenarnya banyak banget juga ya ditanyain dan salah satunya aku yang mau Boleh tanyain boleh. kayak, aku penasaran banget sebenarnya apa sih tips dari bidan untuk mengurangi rasa sakit saat menghadapi kontraksi? Mhm. Kayak gitu. Oke, sebenarnya, untuk menghilangkan rasa kontraksi itu udah pasti nggak mungkin ya, karena kan memang sebenarnya kalau, ada yang bilang bahkan kontraksi itu sakitnya tuh berasa kayak, tulang kita beribu-ribu dipatahkan Iya secara bener. bersamaan gitu kan. Jadi kalau misalnya menghilangkan itu kayaknya, udah hal yang mustahil. Tapi untuk mengurangi mungkin, banyak ada beberapa cara. Biasanya sih yang paling sering aku lakukan untuk ibu-ibu yang sedang proses persalinan itu, berusaha untuk, bikin distraksi. Karena kalau misalnya dia, tidur atau rebahan, tidak ada yang dilakukan justru, dia hanya fokus ke rasa nyeri tersebut, jadi biasanya terasa lebih sakit, gitu. Paling kalau misalnya untuk distraksinya, Jimbol, karena kan, kontraksi itu sejatinya mendorong kepala janin untuk terus turun. Kalau misalnya ibunya itu jimbol, itu salah satu cara juga untuk membantu kepalanya, Turun. makin turun, makin optimal, terus di plusnya jadinya ibunya kedistraksi untuk jimbol tersebut. Atau biasanya kalau misalnya sama ayah gitu lagi di rumah bersalin, biasanya ayahnya aku suruh bantu buat pijat tulang lumbalnya, tulang belakangnya, atau dikompres gitu. Cuman kalau misalnya ibunya masih di rumah ngerasain kontraksi, ya biasanya sih kalau misalnya, biasa ngelakuin kegiatan di rumah tuh misal kayak masak, nyapu, atau ngepel itu ya boleh-boleh aja, cuman bukan buat bersih atau buat bener-bener beres-beres sih, tapi tujuannya kayak biar ada kegiatan yang dilakukan sehingga ibunya tidak terfokus ke rasa nyeri itu. Kayak kalau kita nonton podcast-nya Nikita Willy tuh, Oh kan iya dia bener. sebelum ketemu bidannya tuh dia malahan beres-beres rumah buat Betul. ngurangin rasa sakitnya. Paling ya gitu sih. Terus mengingat tadi kalau misalkan ada kontraksi-kontraksi, kan Mhm, kita banyak banget ya Bu Bidan, jadi kayak untuk para calon ibu mungkin kayak nggak tahu cara ngebedain kontraksi palsu atau mhm, yang sebenarnya itu kontraksi normal, tapi mungkin mhm. karena panik anak pertama, jadi kayak sebenarnya ada bedanya nggak sih kayak kontraksi palsu atau kontraksi yang mengharuskan si calon ibu tersebut tuh harus Mhm, segera ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu? oke. Ini biasanya kalau aku lagi praktek tuh banyak banget, asisten praktek maksudnya ya, banyak banget yang nanya, ini. Mhm. Jadi, sebenarnya perbedaannya tuh hanya di, frekuensi. Jadi kalau misalnya kontraksi palsu, biasanya dia timbulnya misalnya kayak misalnya hari ini ada, besoknya nggak ada, atau misalnya, muncul cuma 1 jam, terus 1 jam
berikutnya dia hilang. Atau biasanya juga itu, mmm, nyerinya itu, cuman kencang aja tanpa disertai kayak pengen pup gitu-gitu. Nah, itu Mmm. kalau misalnya dia durasinya belum, Sering gitu ya? betul, durasinya belum sering, terus frekuensinya juga belum terlalu lama, terus kalau dibawa istirahat hilang, biasanya itu masih kita sebut, kontraksi palsu, gitu. Tapi kalau kontraksi asli, tentunya dia, ada terus, minimal itu 5 menit sekali dia muncul, dan Oh, saat oke. dia muncul sampai dia hilang kembali itu biasanya bisa sampai 1 menit, atau kalau dokter-dokter itu biasanya edukasinya 511. Jadi Oh, 5 menit ada sekali dan durasinya bisa sampai 1 menit. Nah, itu mhm. sudah, kategori dia kalau mau ke vaskes Oke. itu sudah boleh. Oke. Oke, jadi ternyata cara tubuh bergerak dan suasana hati Ibu juga mempengaruhi untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi ya, Bu Bidan? Benar. Oke, lanjut lagi, apa saja sebaiknya yang dipersiapkan ibu sejak hamil untuk mendapatkan peluang persalinan normal? Jadi kayak, "Aduh kayaknya anak pertama aku pengen normal," gitu. Mmm. Kayak ada tips-tipsnya nggak sih, Bu Bidan, biar calon ibu ini bisa melahirkan normal? Oke, sebenarnya, persalinan normal itu tidak, pasti ya, karena kan, dalam presentasi persalinan normal aja itu cuman ada 70-75% kemungkinan bisa persalinan normal, karena memang dalam proses persalinan itu pun sifatnya dinamis. Jadi kalau untuk, usaha ya, ini jatuhnya ikhtiar untuk peluang persiapan persalinan itu biasanya aku kasih, 4 poin ke ibu-ibu itu. Yang pertama itu pastinya mental dan fisik ibu. Mental mungkin ya, dari diri ibunya sudah yakin kalau memang dia, mau dan akan bisa untuk melahirkan secara normal. Kemudian fisik diikuti dengan fisiknya yaitu olahraga, yoga, Mhm atau, mhm. latihan pernafasan. Itu, membantu ibu untuk nanti menghadapi proses persalinan tersebut. Kemudian itu support system. Jadi jangan cuma ibunya yang mau persalinan normal, Bener tapi bener. keluarganya, suaminya, itu kayak, "Ya udahlah daripada kamu sakit mending kamu" kayak gitu-gitu Iya. kan justru bikin ibu jadi ragu akan Mhm dirinya mhm. sendiri ya. Jadi itu juga penting. Terus, yang paling, tidak lupa juga ya provider. Jadi tempat Oke. dia kontrol, terus, dokternya itu juga memang harus bener-bener ibunya harus klop, apalagi ibu hamil biasanya cocok-cocokan karena hormon juga ya, kadang, harus cari dokter yang sesuai mood-nya ibu hamil. Jadi kalau bisa 4 poin itu harus terpenuhi ketika ibu memutuskan untuk, persiapan persalinan normal. Kalau ada nggak sih Bu Bidan kayak misalkan kondisi tertentu yang bikin ibu hamil tersebut tuh mempersulit untuk dapat persalinan normal gitu? Sebenarnya untuk sulit mendapatkan persalinan normal, kondisi tertentu itu, paling kondisi medis ya. Jadi Oh, ketika dia kontrol terus, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang diharuskan tidak bisa bersalin normal, ya itu paling yang, eee syarat mutlak yang tidak bisa persalinan. betul, membantu ibu untuk persalinan normal. Sejauh tidak ada indikasi medis dan semua pemeriksaan dalam kata baik, ya semuanya bisa dicoba untuk bersalin secara normal. Oke. Nah, terus sekarang aku mau bahas tentang mitos-mitos ibu bersalin normal. Ini banyak banget ternyata mitos-mitos tentang persalinan normal. Nah, menurut Bu Bidan, mitos apa yang paling sering bikin atau ibu hamil tuh takut gitu untuk bersalin normal? Jadi kayak banyak kan mitos-mitos kayak, "Duh Mhm. kalau bersalin normal, nanti robeknya kayak gini, nanti jadi nggak harmonis keluarganya," atau apa gitu. Ada nggak sih Bu Bidan yang selama Bu Bidan, mengasihani praktek, Mhm. itu kayak mitos-mitos yang banyak banget ibu hamil jadi worry tentang persalinan normal? Mmm. Sebenarnya mitos-mitos itu, sering banget terjadi ya, apalagi kalau misalnya ibunya sudah TM3 biasanya kekhawatirannya sudah lumayan tinggi. Nah, sebenarnya muncul mitos itu tuh karena, ibunya membandingkan persalinan yang akan dia hadapi dengan persalinan orang-orang yang sudah dia-share Oh, di media oke. sosial kayak TikTok, yang Mhm lain-lain. Nah, mhm kadang mhm. mitos-mitos itu muncul di situ. Kayak misalnya, si A lahir terus, matanya minus, terus dia bilang, "Aku kemarin aturan bisa lahiran normal, tapi mata aku minus, akhirnya aku lahir sesar." Nah, jadi mitos itu jadi Iya muncul bener, tuh, gitu. jadi Nah, takut ya. betul. Nah, sebenarnya, hal-hal yang muncul di pikiran ibu tuh sebenarnya bisa didiskusikan sama dokter ya ketika kontrol, ketika, ada kekhawatiran apapun, itu bisa dikasih tahu ke dokternya. Banyak lagi mitos tuh bilang kalau ambeien itu harus Mhm. lahiran secara sesar, itu juga Mitos, mitos. bener. Terus ada lagi nih, yang kadang tuh bikin aku kayak agak ketawa ya,
persalinan induksi lebih sakit daripada persalinan Iya normal. iya. Nah, itu sebenarnya, lucu untuk ibu yang hamil pertama kali, terus dia induksi, terus dia share kalau dia, lahiran induksi dan itu, lebih sakit daripada persalinan normal. Padahal itu persalinan pertamanya dia. Bagaimana maksud aku dia membandingkan persalinan normal tanpa Iya induksi benar. itu lebih sakit induksi daripada tanpa induksi itu dari mana gitu. Sedangkan itu merupakan persalinan pertama dia dan dia induksi gitu. Karena memang sejatinya persalinan normal ataupun persalinan induksi, yang sakit itu kan adalah kontraksi ya, dan di saat normal dan induksi yang dicari memang ya kontraksinya. Jadi mau induksi, mau normal, ya pasti sakit karena memang adanya kontraksi itu. Biasanya yang kita sebut kontraksi itu adalah gelombang cinta. Karena semakin sering gelombang cinta itu muncul berarti tidak lama lagi ibu dan ayah akan bertemu dengan baby. Nah, Bidan Ria, aku masih mau bahas tentang mitos, induksi nih. Kira-kira ada nggak sih kayak syarat khusus atau kenapa si ibu hamil tersebut tuh membutuhkan induksi? Kira-kira atau kapan ibu hamil dikatakan membutuhkan induksi untuk membantu proses persalinan normalnya? Oke. Sebenarnya karena kita di Kemensi ini kan kita kolaborasi dengan dokter objin ya, kadang yang memutuskan untuk ibu ini kapan harus, proses persalinan dengan induksi itu dokternya. Biasanya ini minta ya? Atau ulang? Ulang. Oke. Langsung dari jawaban aja ya, Kak? Oke, jadi sebenarnya, karena kita di Kemensi ini kan, kolaborasi dengan dokter ya, kebanyakan memang keputusan untuk si ibu ini diputus untuk, bisa bersalin, normal tapi dengan induksi itu biasanya memutuskan dokter. Nah, keputusan ini diambil dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Biasanya misal usia kehamilannya sudah lewat HPL, HPL itu kan 40 minggu, tapi ternyata dari ibunya tuh belum ada tanda-tanda persalinan, kontraksi, atau belum ada gelombang cinta. Sehingga, daripada kehamilan semakin tua dan fungsi plasenta semakin buruk, dibantulah untuk persalinan secara induksi tadi. Atau misalnya pas diperiksa ketubannya sudah berkurang walaupun usia kehamilannya, eee, belum HPL. Biasanya ibu-ibu tuh panik tuh kalau belum HPL, katanya belum cukup bulan, padahal cukup bulan itu dinyatakan, maju 3 minggu dari HPL atau sekitar 37 minggu ke atas itu sudah cukup bulan. Jadi biasanya 37, 38 ketubannya sudah sedikit dari hasil pemeriksaan USG, maka akan dilakukan persalinan dengan induksi atau misalnya ketika sudah proses persalinan, tadinya normal-normal aja tapi ternyata tiba-tiba ketubannya pecah, nah itu juga bisa dilakukan induksi karena ketika ketuban pecah, kita punya range waktu tertentu agar si bayi harus, bisa lahir di range waktu itu karena tidak bisa ditunggu lebih lama, kayak persalinan normal biasa. Berarti sebenarnya, masing-masing ibu tuh berbeda ya, Bu Bidan. Jadi Betul, kayak mau melahirkan di 37 minggu, mmm, 38 minggu, atau bahkan yang 40 minggu ternyata belum melahirkan juga sebenarnya nggak ada masalah dan normal-normal aja ya, Bu Bidan. betul. Tergantung kondisi masing-masing dari ibunya. Bener banget, makanya aku tuh kadang, selalu mention ke ibu-ibu, biar nggak overthinking itu jangan pernah membandingkan persalinan, yang akan datang ibu alami dengan persalinan siapapun, bahkan ibu kandungnya sendiri pun tidak bisa gitu. Bahkan kehamilan pertama dan keduanya dia pun itu nggak bisa di-compare. Jadi memang karena persalinan sifatnya dinamis, jadi ya sudah selama hasil pemeriksaan bagus, dokter menyatakan semuanya bagus, ya udah, ikutin aja flow-nya. Insyaallah kita juga pengen yang terbaik kok buat ibu dan bayinya. Oke, sama ada lagi yang mau aku tanyain sekarang terkait proses mengejan nih. Mhm Ada nggak sih Bu Bidan kayak kesalahan yang paling sering dilakuin sama mhm calon ibu atau para ibu baru ini saat mengejan gitu? mhm. Oke. Biasanya kesalahan mengejar ini terjadi karena ibunya tidak ada persiapan. Biasanya persiapannya apa? Olahraga, pengaturan pernafasan. Nah, di situ biasanya terjadi, kesalahan mengejan atau ibunya udah kadung terlalu panik. Jadi kadang semua teorinya jadi hilang. Jadinya, salah ngejan. Salah ngejan itu ketika ibunya mengejan itu hanya di leher. Jadi pas, ibu yang ngejan itu mukanya merah banget tapi nggak ada dorongan dari ke bayinya. Jadi mengejan itu sebenarnya nggak jauh beda dengan cara ibunya pup. Jadi kalau misalnya ibu bilang, "Saya pengen pup," makanya kita pasti langsung aware,
antara Mhm. dia mau lahiran atau beneran pengen pup gitu. Dan ketika ibunya bilang, "Saya takut saya keluar kalau saya ngejan," nggak apa-apa, justru Nah, dengan pup itu keluar tandanya ibunya mengejannya sudah benar oh, gitu. Jadi mengejan yang baik itu memang sama kayak mengejan pup, cuman bedanya mengejan saat melahirkan bayi itu, pernapasannya harus lebih panjang. Kadang kita juga bilang sama ibunya, ketika kita pimpin untuk mengejan, ibu boleh hitung dalam hati 1 sampai 10 baru mhm. dihembus gitu. Kalau memang kontraksinya masih ada, hembus langsung sambung. Kalau memang sudah hilang, istirahat, minum untuk tenaga saat kontraksi berikutnya muncul. Jadi gitu. Jadi kalau mengejan terlalu cepat itu juga bahaya nggak sih Bu Bidan sebenarnya? Sebenarnya, bahaya banget itu enggak, tapi lebih ke nanti energi ibunya habis. Jadi Mmm, kan, proses persalinan itu dipimpin ya, dipimpin. Kenapa dibilang dipimpin? Karena ada memang momen di mana ibu harus mengejan dan ibu harus istirahat. Nah, biasanya kalau misalnya ibunya mengejan-mengejan sendiri sebelum waktunya, ketika kita pimpin beneran untuk membantu biar bayinya keluar, ibunya udah lelah, karena mhm. tadi udah ngejan-ngejan terus, gitu. Makanya, alangkah baiknya memang saat proses persalinan, apalagi saat proses mengejan, keluarga itu ikut mendampingi karena biasanya kan, bisa lebih tenang, bisa lebih, mendengar edukasi daripada, provider yang mendampingi pas saat persalinan tersebut, gitu. Jadi mungkin itu karena terlalu panik juga ya Bu Mhm, Bidan, jadi kayak nggak betul tahu nih si ibu ini kapan harus mengejan gitu ya. betul. Nah, terkait mengejan ini sebenarnya ada nggak sih, Bu Bidan kayak atau kasih tips sedikit biar Mhm. ibu-ibu ini, minim atau nggak panik merasakan sorry, Bu Bidan kira-kira ada nggak sih tips agar tidak panik atau trauma saat menghadapi persalinan? Oke, tips agar tidak trauma saat menghadapi persalinan. Sebenarnya persiapan persalinan itu juga salah satu, cara agar ibu tidak trauma ya untuk Mhm, persalinan, karena kan sesuatu yang dipersiapkan pastinya, akan lebih optimal ya. Makanya dalam persiapan persalinan tadi aku mention untuk persiapan fisik dan mental, supporting dan juga provider. Jadi tipsnya itu ya itu tadi, persiapan persalinan itu. Nah, ketika ibunya sudah melakukan itu semua, jadi bonding antara tenaga kesehatan sama ibunya itu bakalan lebih klop. Jadi ketika ibunya panik, maka kita sebagai bidan yang mendampingi ibu tuh akan lebih, deep gitu mendampinginya. Tapi kalau misalnya ibunya memang tiba-tiba datang gitu kan, terus, panik gitu ya kita juga mau masuk untuk, mengenal ibu ini, untuk menenangkan ibu ini jadi bingung karena, kita, baru ketemu gitu. mhm. Makanya baiknya ketika ibu sudah menginjak usia trimester 3 itu ibu sudah tahu akan lahiran di mana, jadi biar bonding-nya terbentuk. Kemudian olahraga juga salah satu cara agar, minim trauma. Biasanya, jadinya, nafasnya kan jadi lebih teratur, Mhm, akhirnya ibunya jadi tahu teknik-teknik untuk lebih rileks, jadinya, tidak terlalu panik. Karena biasanya yang bikin panik itu yang bikin trauma itu ya karena karena kepanikan yang terjadi saat proses persalinan itu. Kayak, kemarin tuh aku sempet tuh ada tuh. Jadi, dari dokternya itu, ngasih advice kalau ibu ini keputusan untuk, rujuk karena ibu ini sudah diranap sekitar 2 hari dengan pembukaan 4, 1 hari dengan pembukaan 4-nya 1 hari, tapi maksudnya masuknya sudah 2 mhm, hari. 2 hari. Nah, sudah diinduksi juga tapi memang, kontraksinya belum membaik sehingga pembukaannya itu stuck di 4. Nah, kemudian, suaminya ini kayaknya karena sayang banget sama ibunya ya, aku paham banget sih, kita ngelihat orang yang kita sayang Mhm, kesakitan terus itu kesakitan. pasti, panik ya Khawatir. betul, khawatir. Jadi saking khawatirnya dia, ketika kita bilang nanti keputusannya jam 6 misalnya gitu, terus, si ayah ini nggak mau nunggu jam 6 dia mau saat itu juga gitu, karena, dia udah nggak tegang lihat ibunya ini untuk, menahan rasa sakit itu, gitu. Sehingga akhirnya ya udah, dibawa dan ternyata, pas dibawa pun sampai ke vaskes, rujukan, lahir dan lahirnya masih sama kita bidan yang merujuk. Karena memang saat sampai di sana pembukaannya lengkap dan kita, eee, sudah tidak ada waktu untuk, mempersiapkan bidan-bidan yang di sana kan pastinya harus operan dulu segala macam, nah itu sudah nggak ada waktu. Jadi ya udah langsung lahir di sana bareng-bareng sama bidan KMC juga. Nah, pelajarannya paling andai kalau misalnya Mhm, kita flashback ke belakang, andai ayahnya lebih sabar iya bener. untuk, menunggu gitu, karena pastinya kita yang di sana, baik dokter, bidan, itu pasti, tahu yang terbaik untuk ibunya. Kalau memang,
ada hal yang tidak baik, pasti sudah kita rujuk terlebih dahulu sebelum ayahnya meminta, kan gitu sebenarnya. Jadi, komunikasi dan koordinasi yang baik antara, tenaga kesehatan dan keluarga yang support itu sangat penting untuk, persalinan yang minim trauma dan, baik untuk ibunya nanti. Jadi jadi ternyata untuk, persiapan persalinan bukan cuma ibu hamilnya aja ya ternyata Bu ya. Betul. Jadi para ayah atau calon ayah juga penting untuk persiapin mental, terus kayak ikutin pokoknya instruksi dari provider di fasilitas kesehatannya, karena pasti dokter dan bidannya juga mau yang terbaik buat para calon ibunya. Betul, tapi aku juga ada cerita lucu. Jadi kalau tadi yang ayahnya panik, yang akhirnya Mhm. ikut ibunya, nah kalau yang ini tuh ayahnya itu panik tapi dia ngikutin nakesnya. Jadi, ibunya ngomong apa aja dia tuh kayak, "Udah dengerin nakesnya," gitu. Cuma saking kan ibunya ini nahan sakit banget ya, Mhm. jadi pas, kita lagi rekam jantung, kontraksi yang muncul, si ayah kan di samping ibunya tuh, ayah digampar. Oh ya ampun. Bener-bener yang bunyi, "Plak!" gitu, terus aku yang di samping itu kayak cuman diem terus kayak gimana ya, Bingung, harus kayak apa nih? iya bingung banget gitu. Terus abis itu, ayahnya nutupin pipinya karena sakit kayaknya ya, itu kan kelihatannya dari aku juga bisa lihat gitu. Abis itu, kontraksi hilang, ibunya diem, terus ibunya berusaha nampar lagi dan di posisi yang ayahnya nggak tutupin, jadi kayak di lehernya, Oh, abis ditutupin lehernya di pahanya gitu-gitu, dan itu momen menurutku itu lucu banget. lucu. Lucunya itu pas, sudah persalinan, ibunya kan kadang ada yang bilang kayak, "Bu bidan aku minta maaf ya tadi kurang kondusif," gitu-gitu. Nah Oh. akhirnya aku mention, aku bilang, "Ibu kayaknya ibu harus minta maaf sama ayah deh," aku bilang kayak gitu, kayaknya soalnya Berapa kali kena pukul ya? betul, kayaknya ayahnya yang lebih sakit gitu, terus ayahnya kayak bilang, "Iya Bu bidan lihat kan kalau ada merah-merah itu kalau di visum kena ya Bu bidan." Dia ngomong kayak gitu sih, dan itu, jadi memang ada yang, kondusif untuk, ngikutin kita, ya gitulah kalau persalinan memang lucu-lucu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu Bidan, kira-kira ada nggak sih pesan untuk ibu hamil yang masih takut untuk persalinan normal? Oke. Paling pesan aku untuk ibu hamil itu sebenarnya kan secara fisiologis Tuhan Yang Maha Mhm. Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memang menciptakan kita manusia itu untuk bersalin secara normal. Jadi sejatinya kita pasti mampu kok untuk bersalin secara normal. Namun semua itu ya bergantung juga sama usaha yang kita lakukan, usaha kita sejauh apa. Tapi aku juga perlu mention, usaha itu disembari dengan doa, tapi tetap harus ada backup plan. Jadi apapun yang terjadi nanti ya itu kan kehendak Allah juga. Cuman alangkah baiknya sesuatu dipersiapkan sebelum, hal itu terjadi, karena sesuatu yang dipersiapkan akan lebih matang dan prosesnya akan lebih baik ketika dipersiapkan. Dan aku juga ingin mention aja juga sama ayah-ayah nih, kalau misalnya proses kehamilan dan persalinan ibu bisa rasakan rasa sakitnya tanpa berbagi dengan ayah, mungkin ayah bisa mendampingi tapi tidak merasakan. Alangkah baiknya ayah ikut andil ketika, saat proses ibu menyusui atau ketika bayinya lahir, karena saat itulah, ibu bisa berbagi rasa sakit yang selama ini ibunya tidak bisa bagi. Wah, seru banget obrolan kita hari ini dan tentunya pasti sangat bermanfaat untuk para calon ibu dan calon ayah di luar sana. Terima kasih banyak Bidan Ria untuk ilmunya pada hari ini. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar kehamilan atau terkait persalinan, kalian boleh komen di bawah atau follow juga Instagram Kemensi di kemensi.klinik. Jangan lupa subscribe, comment, and likes, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!